Selamat berjumpa lagi bersama Ibu Kartini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia semester 2. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Dan semoga kita semua selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anak, pada hari ini video pertama saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia 1 semester 2 ini masih mengulang pada bab 1 di semester 1, yaitu tentang teks laporan percobaan. Mari kita simak bersama. Sekarang kita memasuki pada pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan yaitu eksperimen merupakan teks hasil yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktek, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamatan selesai, melakukan percobaan atau penelitian. Dan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Adapun ciri-ciri laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan atau penelitian disertai pemecahannya. Yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif, sesuai realitas atau fakta, dan kebenarannya dapat diuji. Yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur, isi teks secara runtut dan sistematik. Yang keempat, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. Yang kelima, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap, sehingga sebagai pendukung laporan. Yang berikutnya, yang keenam, teks laporan percobaan dibuat semenarik dan interaktif. Yang ketujuh, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Sekarang, informasi dalam teks laporan percobaan. Informasi yang pertama, judul, yaitu judul apa yang akan kita tentukan. Objek percobaan, alat, bahan, serta simpulan. Simpulan adalah hasilnya. Siapa pelaku dalam percobaan tersebut? Kemudian tujuannya apa? Kemudian waktunya kapan? Kemudian tempatnya di mana dalam kita melakukan percobaan. Serta bagaimana langkah-langkah percobaan tersebut. Informasi dalam teks laporan percobaan. Menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Kemudian kita harus menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Selanjutnya menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Hanya apa judul laporan kita? Kemudian objek apa yang akan kita laporkan? Apa saja alat, bahan yang akan kita gunakan dalam laporan tersebut?
Kemudian, hasil apa yang didapat dalam laporan tersebut? Kemudian, siapa pelaku percobaan dari tersebut? Mengapa hasil percobaan tersebut perlu dilakukan? Kemudian, kapan laporan percobaan itu kita laksanakan? Di mana tempat percobaan tersebut dilaksanakan? Dan bagaimana langkah-langkah percobaan tersebut? Menunjukkan informasi dalam laporan percobaan. Yang pertama, harus dibaca dengan seksama laporan tersebut. Yang kedua, kita perlu mencatat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat unsur-unsur 5W dan 1H. Tentu anak-anak masih ingat. 3. Berdasarkan informasi, simpulkan informasi dari laporan tersebut. Kemudian yang keempat, pilihlah kosakata, baku, dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang baku. Artinya kalimat yang baik dan benar menurut ejaan bahasa Indonesia. Kita memasuki pada struktur teks laporan. Struktur yang pertama yaitu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Kemudian, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Sistematika teks laporan percobaan. Selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik, seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan judul. Yang kedua, objek. Objek kita yang akan kita tuju apa. Kemudian, pelaku percobaan. Setelah pelaku percobaan, tempat, waktu percobaan. Serta tujuan kita melakukan percobaan itu apa, bahan dan alat yang kita perlukan apa saja, dan langkah-langkah hasil laporan percobaan, simpulan, dan daftar pustaka. Daftar pustaka itu, mungkin anak-anak agak bingung, maksud daftar pustaka itu adalah dari bahan buku referensi yang kita ambil itu, dari buku apa saja. Itu yang dimaksud dengan daftar pustaka. Misalnya buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Lengkap pengarangnya, tahunnya, dan lain-lain. Kaidah kebahasan teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Yang kedua, menggunakan kata tugas, hubungan logis. Menggunakan kalimat aktif. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. 5. Menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Menggunakan kata benda atau prasa benda dibandingkan dengan kata ganti orang. Biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Penyusunan teks laporan percobaan. Yang pertama, langkah-langkah dalam menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Yaitu yang pertama kita perlu menentukan judul percobaan,
sesuai dengan objek yang diamati atau kita teliti. Yang berikutnya, menyusun tujuan percobaan berdasarkan yang telah kita lakukan. Menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Yang selanjutnya, menggunakan bahasa sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku Indonesia saat menyusun teks laporan. Langkah menyunting teks laporan percobaan yang telah kita susun. Mungkin anak-anak merasa, apa itu menyunting? Menyunting itu adalah kita perlu melihat kembali atau meneliti kembali. Ya, itu artinya menyunting. Menandai kalimat. Menandai kata atau makna kata dan kalimat yang salah. Memperbaiki kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan. Menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Terima kasih. Untuk tugas ada 3. Yang pertama, membuat contoh laporan percobaan, membuat tape ketan ini untuk tugas kelas 91 dan 92. Yang kedua, membuat contoh laporan percobaan nasi goreng spesial untuk kelas 93 dan 94. Yang ketiga, membuat contoh laporan percobaan dengan judul sate manis untuk kelas 95 dan 96. Laporan dibuat yang lengkap, mulai dari bahan dan alat yang diperlukan, serta proses pembuatan hingga sampai ke hasilnya. Untuk hasil akhir, cukup anak-anak mengirimkan foto-fotonya saja dari setiap judul, setiap kelas yang sudah saya tentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.